Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia bagian pertama. Pada kali ini kita akan membahas rangka pada manusia dan sendi pada manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai rangka manusia. Manusia bergerak menggunakan otot sebagai alat gerak aktif dan rangka sebagai alat gerak pasif. Fungsi rangka diantaranya untuk menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat pembentukan sel darah. Rangka pada manusia dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, bagian tengkorak. Yang kedua, bagian badan. Dan yang ketiga, bagian anggota gerak. Rangka manusia yang pertama yaitu tengkorak. Tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pada anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Pada anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Rangka badan tersusun atas 5 bagian. Yang pertama, ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang rusuk. Yang ketiga, tulang dada. Yang keempat, tulang gelang bahu. Dan yang kelima, tulang gelang panggul. Mari kita simak yang pertama, ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah tulang hulu, bagian tengah adalah tulang badan, dan yang bagian bawah adalah tulang pedang-pedangan atau tulang taju pedang. Yang berikutnya adalah tulang gelang bahu. Pada tulang gelang bahu tersusun atas tulang selangka dan tulang belikat. Dan yang terakhir adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang tulang. Menurut jaringan penyusun dan sifat-sifatnya, tulang dibagi menjadi 2. Yang pertama, tulang rawan atau disebut kartilago. Dan yang kedua adalah tulang keras yang disebut osteon.
Ini adalah gambar dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan dibentuk oleh kondroblas, yaitu sel-sel tulang rawan. Tulang rawan dilapisi oleh selaput perikondrium, bersifat elastis, dan tulang rawan terdapat pada ujung tulang pipa, daun telinga, cuping hidung, serta ujung tulang pembuat sendi gerak. Tulang keras atau osteon dibentuk oleh osteoblas, yaitu sel-sel tulang keras. Dilapisi oleh periosteum dan bersifat keras dan kaku karena adanya zat kapur. Tulang keras berdasarkan matriksnya dibagi menjadi dua. Yang pertama tulang kompak dan yang kedua adalah tulang spons. Tulang kompak yaitu tidak memiliki celah atau matriks di dalam rongganya. Pada tulang kompak terdapat sistem Haffers. Tulang kompak dijumpai pada tulang pipa. Yang berikutnya adalah tulang spons, yaitu memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Pada tulang spons tidak terdapat sistem Haffers. Tulang spons dapat dijumpai pada tulang pipi dan tulang pendek. Berikut adalah gambar struktur tulang. Sistem Haffers pada tulang kompak. Sistem Haffers merupakan kesatuan sel tulang dan matriks yang mengelilingi pembuluh darah dan syaraf membentuk suatu sistem. Kesatuannya berbentuk lingkaran yang disebut lamela. Di dalam lamela terdapat lakuna sebagai rongga tempat sel tulang berada. Antar lakuna dihubungkan oleh kanalikuli sebagai penyalur kebutuhan nutrisi bagi tulang. Yang berikutnya adalah proses pembentukan tulang yang disebut dengan osifikasi. Jadi, tulang dapat terbentuk melalui tahapan-tahapan ini. Yang pertama, tulang rawan lambat laun akan mengeras menjadi tulang sejati. Kemudian, baru nanti akan ada pembuluh-pembuluh darah dan terjadi pembentukan sumsum kuning tulang. Dan selanjutnya akan menjadi tulang sejati yang tersusun atas tulang rawan, ada tulang keras, kemudian di bagian tengahnya terdapat sumsum tulang dan pembuluh-pembuluh darah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Gambar yang pertama adalah gambar tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk yang bulat dan memanjang. Contoh tulang pipa adalah tulang paha, tulang ruas jari, tulang lengan. Yang berikutnya adalah tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk yang pipih layaknya pelat. Contoh tulang pipih adalah tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Selanjutnya, tulang pendek. Memiliki bentuk yang cenderung bulat dan pendek. Contohnya, tulang pada pergelangan tangan, telapak kaki, telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Disebut demikian karena merupakan gabungan bentuk berbagai tulang sehingga tak memiliki bentuk yang signifikan. Contoh tulang ini adalah tulang wajah dan tulang ruas belakang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sendi atau disebut juga sebagai artikulasi. Persendian merupakan
hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Berdasarkan ada tidaknya gerakan, sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contoh sendi mati adalah sendi antar tulang tengkorak. Ini adalah gambar sendi mati atau sendi sinartrosis. Yang berikutnya adalah sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakannya hanya sedikit. Contohnya adalah antar ruas tulang belakang, antara tulang rusuk dan tulang dada, antara tulang betis dan tulang kering. Ini adalah contoh gambar sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Dan yang berikutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak dibedakan menjadi sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan satu arah berupa maju atau mundur. Contoh dari sendi engsel adalah persendian pada siku, persendian pada lutut, dan persendian antar ruas jari tangan. Yang kedua adalah sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul, persendian antara pangkal lengan atas dan gelang bahu, dan yang ketiga adalah sendi putar, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara rotasi atau berputar. Sendi putar terdapat pada persendian tulang tengkorak dan tulang atlas pada leher. Kemudian persendian antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keempat adalah sendi plana, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke dua arah yang saling tegak lurus. Contoh dari sendi plana adalah persendian tulang tumit dan tulang kering, dan persendian pada telapak tangan dan jari tangan. Dan yang terakhir adalah sendi geser, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah persendian antar tulang karpal pada telapak tangan dan persendian antar tulang belakang. Yang berikutnya adalah komponen-komponen penunjang sendi. Jadi, sendi adalah hubungan antar tulang. Pada sendi terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua adalah kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang ketiga adalah cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Cairan sinovial ini dapat terdengar ketika kita sedang membunyikan jari-jari tangan. Ketika kita sedang pegal, kita bunyikan jari-jari tangan dan bunyi. Nah, itu bunyi dari si cairan sinovial tersebut. Dan yang keempat adalah tulang rawan hialin atau kartilago. Jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Jaringan tulang rawan ini berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Ya, untuk materi sistem gerak pada manusia bagian yang pertama,
Cukup sekian, silahkan kalian simak 5 buah pertanyaan. Ya, untuk materi sistem gerak pada manusia, bagian yang pertama, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.